Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustin. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ide pokok yang ada dalam karya sastra salah satu penulis Indonesia yang bisa kita kenal dengan nama Ade Ubaidil, di mana Ade Ubaidil ini merupakan salah satu penulis Indonesia yang telah memiliki banyak sekali karya. Karya-karyanya ini biasanya menyangkut tentang kehidupan yang kemudian beliau kemas menjadi cerita yang unik serta menarik. Mari kita simak. Sebelum kita ke pembahasan inti yang dimana akan membahas tentang karya dan ide pokok dari Ade Ubaidil, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu bahwa ternyata karya sastra ini merupakan ide kreatif yang biasanya menggunakan bahasa sebagai bahan ciptaannya. Dalam proses pembuatannya, biasanya karya sastra ini selalu bersifat inovatif, imajinatif, kreatif, serta tidak jarang pula biasanya karya sastra ini dibuat sebagai cerita fiktif. Cerita fiktif di sini berfungsi sebagai penghibur, karena dari fungsi sastra itu sendiri selain untuk mendidik tentu ada menghibur ya teman-teman. Maka dari itu banyak sekali karya sastrawan yang selalu mengaitkan tentang cerita kehidupan di dunia nyata menjadi sebuah cerita yang imajinatif, fiktif, serta dapat dipahami oleh banyak orang. Tidak jarang pula cerita-cerita yang mereka buat itu selalu berkaitan tentang kehidupan yang ada di sekitar mereka. Salah satunya adalah Ade Ubaidil sendiri. Ade Ubaidil ini biasanya selalu menciptakan karya sastra sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupannya, atau biasa ada yang ada di dalam lingkungannya. Jadi cerita-ceritanya atau ide yang ada dalam ceritanya itu selalu terinspirasi dari hal-hal yang ada di lingkungan sekitar. Ubaidil Fitri atau bisa kita kenal sebagai Ade Ubaidil merupakan seorang laki-laki kelahiran Cilegon, Banten yang lahir di Cibeber pada tanggal 2 April 1993. Ade Ubaidil ini mulai merintis karir menulisnya yaitu dengan diawali menjadi anggota dari Forum Aktif Menulis Indonesia, yang kemudian pada tahun 2013 beliau memulai menjadi relawan Rumah Dunia, yang sekarang juga pekerjaan beliau menjadi pemimpin redaksi di kurungbuka.com, lalu juga sebagai pendiri Rumah Baca Garuda, serta penulis 10 buku fiksi Indonesia. Nah, selain itu, beliau juga menjadi salah satu penulis Emerging Ubud Writers and Riders Festival pada tahun 2017 dengan ceritanya Memata-matai Kerja Penulis, yang sekarang cerita itu terdapat dalam buku kumpulan cerpennya yang berjudul Surat yang Bercerita Tentang Masa Lalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan tentang buku-buku yang pernah ditulis oleh Ade Ubaidil. Yang pertama yaitu buku Cafe Serabi, yang kedua ada buku Surat yang Bercerita Tentang Masa Lalu, lalu yang ketiga ada buku Yuni, yaitu merupakan novel dari adaptasi film. Lalu selanjutnya terakhir ada buku Sahut Kabut, yang merupakan juga buku kumpulan cerpen karya Ade Ubaidil. Nah, berikutnya mari kita dengarkan kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam 4 buku yang ditulis oleh Ade Ubaidil ini. Buku Cafe Serabi yang terbit pada tahun 2015 ini menceritakan tentang sebuah kafe serabi yang merupakan sebuah tempat yang menjadi sebuah saksi perjalanan Anggun. Anggun ini merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir yang memiliki sugar glider sebagai hewan peliharaannya. Di dalam buku ini, Anggun diceritakan sebagai seseorang wanita yang memiliki berbagai macam masalah di kehidupannya. Tapi Anggun selalu bersyukur karena dia dikaruniai dengan keluarga yang terbilang harmonis, ayah dan ibunya yang saling melengkapi, serta adanya adik perempuan yang membuat hidupnya lebih mewarna. Cafe Serabi ini menjadi salah satu tempat favoritnya Anggun untuk menulis ceritanya. Cerita-cerita yang Anggun tulis dalam laptopnya itu dia ambil dari cerita kehidupannya, yang dimana setiap kejadian yang ia alami, entah itu marah, saat sedang sedih, saat sedang menangis, atau saat sedang bahagia, Anggun selalu menuliskan cerita-ceritanya itu ke dalam laptop. Bagi Anggun, menulis adalah sebuah
terapi yang dapat menenangkan jiwanya saat jiwanya sedang merasa tidak baik-baik saja. Terdapat plot twist yang cukup tidak disangka ya dalam cerita ini, yaitu pada saat Anggun sedang mengajak kedua temannya ke kafe Serabi, Anggun menemukan fakta yang sama sekali tidak dapat dia terima dari kekasihnya, yaitu Ken. Fakta tersebut membuat Anggun kecelakaan motor hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Fakta yang Anggun ketahui tentang kekasihnya itu membuat Anggun harus menyudahi hubungannya dengan Ken. Bagi Anggun, masa lalu Ken merupakan hal yang menyakitkan karena tidak mungkin bagi dirinya tetap melanjutkan kisah cinta dengan seseorang yang memiliki mantan kekasih sesama jenis dulunya. Fakta mengejutkan lainnya yaitu saat Anggun mengetahui bahwa ternyata mantan kekasih dari Ken adalah sepupunya sendiri. Dari buku Kafe Serabi ini kita dapat melihat bahwa memang kehidupan itu tidak selamanya berjalan sesuai harapan. Bahkan setiap kejadian yang kita alami juga bisa saja menjadi sebuah motivasi ya bagi orang lain jika kita dapat menuangkannya ke dalam tulisan dan menjadi cerita yang menarik seperti yang dilakukan oleh Anggun. Anggun juga diceritakan pada akhirnya memiliki sebuah buku yang terinspirasi dari kisah hidupnya dan juga kehidupannya bersama hewan peliharaannya. Nah, perlu kita ketahui juga ya bahwa ternyata menulis ini merupakan suatu hal yang bisa menjadi terapi untuk selalu mendapat keterangan dan dengan menumpahkan segala keluh kesah dan cerita yang kita alamin. Pesan penting yang diajarkan kepada kita dalam cerita ini juga yaitu walau banyak sekali rintangan yang menghadang berjalannya kehidupan kita, namun kita tetap tidak boleh menyerah untuk terus hidup dan untuk terus menjalani kehidupan di dunia ini. Serta juga ternyata kehidupan sosial atau support dari orang-orang di sekitar kita adalah hal yang paling penting yang harus kita dapatkan. Oleh karena itu, mari kita tetap membagikan support kita kepada orang-orang terdekat kita. Selanjutnya ada buku surat yang bercerita tentang masa lalu yang merupakan buku kumpulan cerpen karya Ade Ubaidil yang terbit tahun 2017. Buku ini terbit setelah cerita memata-matai kerja penulis karya Ade Ubaidil terpilih menjadi salah satu penulis Emerging Ubud Writers and Readers Festival UWRF tahun 2017. Buku ini merupakan buku kumpulan cerpen dengan 19 cerita di dalamnya. Adapun tema yang diangkat dalam buku kumpulan cerpen ini adalah seputar kesenjangan sosial, arti penting keluarga, dan perkara cinta. Selain itu ada juga tulisan yang dikemas dengan karakteristik religius yang irasional. Sudut pandang yang digunakan Ade dalam menulis cerita ini juga sangat menarik ya, sangat membantu kita untuk memahami cerita dengan unsur surrealisme yang dibuat. Ada banyak kritikan yang sebenarnya Ade Ubaidil sampaikan dalam buku ini. Bukan tidak dengan tujuan, kritik yang dibuat ini juga dapat menyadarkan kita bahwa tidak semua keadaan dapat kita sadari. Terkadang memang harus ada kejadian dulu atau memang harus kita membaca terlebih dahulu baru kita dapat tergerak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan sekitar kita. Novel Yuni ini merupakan adaptasi dari sebuah film Yuni karya dari sutradara Kamila Andini yang kemudian Ade Ubaidil adaptasi menjadi sebuah novel. Nah, dalam ceritanya ini Yuni diceritakan sebagai seorang wanita yang masih menduduki bangku SMA, namun perjalanan ceritanya tidak begitu baik. Di umur yang dapat dikatakan masih muda itu, Yuni sudah harus dihadapi dengan lamaran dari laki-laki sebanyak 2 kali. Juga Yuni mendapat cibiran dari tetangganya dan stigma sosial karena cita-citanya yang ingin melanjutkan pendidikan setelah masa SMA-nya selesai. Di dalam cerita ini juga Yuni ini diceritakan gitu sebagai sosok wanita yang terbelenggu oleh budaya patriarki yang ada di tempat tinggalnya. Tempat yang digunakan yaitu adalah daerah Cilegon, Banten, yang kemungkinan memang masih kental dengan budaya seperti itu. Tidak hanya sekali, Yuni juga memang terus-terusan mendapat tawaran pernikahan, entah dengan laki-laki yang sudah menikah ataupun memang yang belum menikah. Namun pada akhirnya, yang Yuni harapkan hanya sebuah kebebasan dalam memilih dan menentukan apa yang menjadi masa depannya. Selain itu juga terdapat plot twist yang berupa ketertarikan seorang laki-laki yang memakai baju wanita. Laki-laki tersebut ternyata adalah guru bahasa Indonesia yang selama ini Yuni kagumi. Dari novel Yuni kita dapat melihat bahwa ternyata di luar sana masih ada daerah yang lingkungan sosialnya tidak memberikan kebebasan dalam memilih apa yang menjadi tujuannya, terkhusus bagi wanita.
Dari novel ini juga kita dapat belajar bahwa lingkungan sekitar atau bahkan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Budaya patriarki nyatanya memang masih melekat dan ada di beberapa daerah pelosok di Indonesia. Lalu yang terakhir ada buku Sahut Kabut yang terbit pada tahun 2022 juga. Nah, buku Sahut Kabut ini merupakan buku kumpulan cerpen yang memiliki 15 cerita di dalamnya. Pada buku ini, Ade Ubaidil banyak menggunakan tema hubungan antara keluarga dan kekasih. Di dalam bukunya ini, Ade Ubaidil banyak sekali menggunakan rata realis yang dimana dia percaya bahwa memang cerita sehari-hari dapat menjadi cerita yang menarik bila dikemas secara unik. Di dalam buku kumpulan cerpen ini juga, Ade Ubaidil ingin menyampaikan bahwa tidak semua cerita menyenangkan itu harus soal bahagia. Hal sehari-hari termasuk kegagalan pun bisa menjadi rangkaian cerita yang dapat mengulas senyum. Nah, dari keempat cerita yang udah dijelasin barusan, dapat kita simpulkan nih bahwa ada pokok pikiran apa aja sih yang ada dalam cerita-cerita karya tulisan Ade Ubaidil tersebut. Nah, yang pertama ini ada realisme sosial, di mana si ceritanya itu akan bersangkut paut dengan kehidupan sosial atau menceritakan tentang hal-hal yang ada di sekitar kita yang tanpa kita sadari mungkin itu juga terjadi gitu dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Ade Ubaidil ini menyatukan antara fakta objektif dengan fakta imajinatif menjadi sebuah cerita yang unik dan menarik. Lalu yang ketiga ada juga unsur religius, di mana unsur ini dapat mengingatkan kita kepada Tuhan kita dan juga menasehati kita bahwa seberapa pentingnya kebaikan, seberapa pentingnya kedekatan kita juga dengan Tuhan kita. Lalu yang terakhir ada unsur surrealisme. Cerita-cerita yang menggunakan unsur ini akan berakhir dengan ending yang mengejutkan gitu, dengan ending yang sama sekali tidak terbayangkan oleh kita. Dan akan adanya unsur ini dalam cerita Ade Ubaidil menjadikan sebuah ceritanya sangat menarik untuk kita baca. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya tentang pokok pikiran dan beberapa kesimpulan buku karya Ade Ubaidil. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua, untuk saya sendiri tentunya. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.